Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dalam video pembelajaran. Kali ini saya Faisal Adriansah, Widya Iswara Ahli Utama di Puslat Bank Khanlan RI yang berkedudukan di Banda Aceh akan menyampaikan agenda satu ya, tentang sikap perilaku bela negara untuk peserta pelatihan dasar. Baik, sebelum kita bahas lebih lanjut, tentu saya ingin mengetahui, menjajaki sejauh mana eh, yang sudah dipelajari oleh adik-adik kita peserta Latsar ya. Karena sebelum adik-adik ini memasuki pembelajaran e-learning dan juga klasikal, itu ada belajar mandiri melalui modul. Nah, untuk pelatihan dasar CPNS ini dirancang untuk membekali calon ASN dengan keterampilan dan nilai-nilai yang diperlukan untuk menjadi abdi negara yang profesional dan berdedikasi. Jadi membangun CPNS yang kompeten dan berdedikasi. Karena adik-adik CPNS ini kan berasal dari kegiatan ataupun dunia yang berbeda ya dengan dunianya PNS. Mungkin ada pengusaha, ada konsultan, ya, ada yang bergerak di berbagai bisnis. Nah, ketika jadi PNS harus punya satu pikiran yang sama. Nah, itu ada pelatihan dasar CPNS ini. Nah, apakah Anda sudah memahami Latsar CPNS? Pertanyaan pertama, kita harus tahu kompetensi apa yang dikembangkan dalam Latsar. Nah, yang kedua, untuk pembentukan karakter CPNS itu ada beberapa agenda yang telah dipelajari. Nah, ini agendanya apa saja, kemudian mata pelatihan dalam agenda sikap perilaku bela negara itu terdiri dari beberapa mata pelatihan. Dan ada 5 nilai dasar bela negara. Apa saja kelima nilai dasar bela negara? Ini hal yang harus dipahami lebih awal ketika dia akan memasuki proses pembelajaran e-learning, ya, bahkan nanti klasikalnya. Baik, coba kita lihat jawabannya. Jadi kompetensi yang dikembangkan dalam Latsar CPNS itu adalah pembentukan karakter PNS yang profesional sesuai dengan bidang tugas. Yang dibangun adalah karakter. Kemudian agenda yang diberikan itu ada 4 agenda ya, di dalam pembentukan karakter ini. Agenda satu, agenda yang sekarang sedang kita sampaikan ini adalah sikap perilaku bela negara. Ini dikenal yang agenda satu. Kemudian ada agenda dua, itu tentang nilai-nilai dasar PNS, core value PNS. Kemudian agenda tiga, ini bicara tentang kedudukan dan peran PNS untuk mendukung terwujudnya smart governance. Dan yang keempat adalah agenda habituasi, ya ini dalam konteks melaksanakan apa yang sudah didapat pada agenda satu, agenda dua, agenda tiga, melalui pembiasaan di tempat kerja, dan nanti menghasilkan yang disebut dengan aktualisasi. Jadi ini ya yang harus dipahami oleh peserta Latsar. Selanjutnya terkait dengan mata pelatihan di dalam agenda satu, yaitu agenda sikap perilaku bela negara itu ada 3. Ya, itu wawasan kebangsaan dan nilai bela negara ini yang akan saya jelaskan nanti. Kemudian analisis isu kontemporer dan kesiapsiagaan bela negara. Dan 5 nilai dasar bela negara yang harus dipahami sebagai warga negara. Yang pertama adalah cinta tanah air, kemudian sadar berbangsa dan bernegara, setia pada Pancasila sebagai ideologi negara, yang keempat adalah rela berkorban untuk bangsa dan negara, dan yang kelima adalah kemampuan awal bela negara. Nah, setiap nilai ini ada indikatornya. Nah, itu nanti melalui tugas yang akan diberikan ya pada sesi selanjutnya nanti bagaimana menyusun rencana aksi bela negara. Jadi setiap peserta nanti akan menerjemahkan melalui kegiatan. Selanjutnya kita lihat hubungan
agenda ya, agenda 1, 2, 3, dan 4 yang saya bicarakan tadi. Jadi agenda 1 itu sikap perilaku bela negara. Ini menjadi energi besar, energi utama yang menggerakkan agenda 2, agenda 3, agenda 4. Karena dengan kesadaran akan cinta tanah air, ya, jadi dengan kesadaran wawasan kebangsaan, itu tentu akan mudah kita mewujudkan eh, smart ASN, good governance di dalam kegiatan kita. Jadi agenda 1 ini kalau mau ditamsilkan dia kalau kita lihat ini jam ya, jam kita semua ingin punya jam kita pakai itu ada bergerak ya, bergerak jamnya ada jarum panjang ya, ada jarum pendeknya, tapi yang menggerakkan ini ada di dalam. Nah, ini adalah sikap perilaku dan bela negara ini semacam penggerak untuk dapat terwujudnya agenda 2, agenda 3, dan bahkan agenda 4 ya dengan penuh kesadaran. Baik, agenda 1 ada wawasan kebangsaan ya, dan nilai dasar bela negara, kemudian ada analisis isu kontemporer, dan ada kesiapsiagaan bela negara. Selanjutnya, sekarang timbul pertanyaan, mengapa kita perlu ya, memahami wawasan kebangsaan? Dan kenapa kita harus paham tentang nilai-nilai bela negara? Jadi kita harus ingat ya bahwa kita bukan pelaku sejarah. Kita hanya sekarang ini menerima hasil perjuangan para pendahulu kita yang luar biasa. Ya kalau kita lihat ini skema gambaran posisi orang yang ada hari ini, itu ada yang disebut dengan generasi the silent generation. Nah, ini sudah kakek nenek kita yang usia 75 tahun ke atas. Kemudian ada baby boomers, ya. Mungkin ayah kita di sini ada, ya. Bahkan mungkin sebagian kakek kita. Nah, dua generasi ini generasi-generasi yang eh, mewarisi kemerdekaan, kemudian mereka juga berjuang untuk membangun negara ini, sehingga seperti yang kita rasakan sekarang. Jadi kita ini sudah menerima hasil, sehingga kita tidak boleh melupakan sejarah. Kita harus paham wawasan kebangsaan. Kita harus punya jiwa untuk membela negara ini. Kita harus pertahankan sampai titik darah penghabisan. Karena posisi peserta laskar itu di usia-usia milenial ini. Bahkan mungkin sebagian generasi Gen Z ya, atau Gen Z. Nah, untuk yang generasi Gen X ini generasi menengah ya, pemimpin-pemimpin hari ini yang masih aktif. Baik, ini alasannya kenapa kita harus paham tentang wawasan kebangsaan, tentang bela negara. Ya, karena kita adalah orang yang melanjutkan, mempertahankan kemerdekaan. Karena itu nilai-nilai itu harus kita miliki. Selanjutnya kita menghadapi sebuah realitas yang memang ada, dan ini generasi baby boomers, generasi the silent generation ini tidak tahu. Saya bersyukur sebagai orang yang lahir 61 tahun yang lalu. Saya hidup ketika lahir tahun 63, kemudian saya sekolah, masa SD sampai SMA itu masa-masa yang teknologi belum seperti hari ini. Ya, kemudian ketika selesai kuliah terjadi perubahan yang luar biasa di tahun 90-an sampai terus bergerak. Dan kita menghadapi realitas yang harus kita terima, ya, sebuah perubahan, kemajuan teknologi yang sangat pesat. Ya. Ini harus kita sikapi. Karena itu generasi sekarang ini, ya, dia jangan sampai terlena dengan keadaan perubahan ini, dengan sejarah masa lalu. Jadi ini sangat penting, pembelajaran wawasan kebangsaan, dan juga nilai-nilai bela negara. Nah, kita tahu bahwa Indonesia itu merdeka ya di 17 Agustus 1945. Bangsa Indonesia dengan kondisi yang dengan ini serba menyatakan negara kemerdekaan kita Indonesia. belum bersatu penuh, tapi Hal-hal yang mengenai luar biasa pemindahan dari kekuasaan pendahulu kita dan ini sehingga kita bersatu diselenggarakan negara yang besar, dengan negara kesatuan bersama. Republik Indonesia. Dan dalam tempo
yang Ini perlu kita sesingkat-singkatnya. ketahui, dan untuk tahun 2024 ini Jakarta, sudah 79 tahun 17 usia Agustus kemerdekaan kita. 1945, Cukup lama. atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta. Sebelum terbentuk NKRI, memang kita pernah menjadi negara besar. Itu tercatat dalam sejarah. Ya. Tapi kita kemudian diporak-porandakan oleh penjajah. Kita ada Kerajaan Majapahit, ya, Sriwijaya, kerajaan yang luar biasa, yang kekuasaannya itu bahkan melebihi kekuasaan NKRI hari ini. Nah, kita dijajah 350 tahun oleh Belanda, kemudian 3,5 tahun oleh Jepang. Ya, ini menimbulkan penderitaan dan hal yang sangat pahit bagi bangsa ini. Nah, kita tidak mengalami peristiwa ini. Karena itu pembelajaran wawasan kebangsaan, nilai-nilai bela negara harus selalu kita hembuskan, kita dengungkan kepada generasi-generasi sekarang agar mereka menyadari bahwa kemerdekaan yang sedang kita nikmati ini bukan hadiah, ya, tapi hasil perjuangan. Nah, tugas kita sekarang adalah mengisinya sehingga menjadi negara yang besar. Indonesia ini kita merupakan negara nomor 15 terluas di dunia, ya. Negara besar kita ini. Kalau kalau negara kepulauan, konon kita negara terbesar di dunia. Indonesia memiliki keragaman. Keragaman itu adalah sebuah keindahan. Coba kita lihat penari ini karena berwarna-warni, beragam pakaiannya, itu indah. Coba kalau pakainya satu warna saja, misalnya hitam semua, kan tidak menarik. Dan inilah Indonesia. Dan dengan suku yang berjumlah 1.340 suku, sebuah suku yang besar, ya, dan tidak banyak di dunia negara yang seperti kita. Tapi kita mampu bersatu karena kita punya, ya, warisan, ya, warisan budaya nenek moyang kita yang mempersatukan kita. Ya, ini dikenal dengan Bhinneka Tunggal Ika. Walaupun kita bineka berbeda-beda, tapi kita dalam satu kesatuan. Sehingga di Indonesia ini kita bisa bersama karena kita menghargai perbedaan. Nah, saya perlu mengingatkan juga kepada adik-adik kita setelah SAR ini Indonesia sekitar 20 tahun lagi itu akan masuk pada yang disebut dengan Indonesia Emas, 100 tahun Indonesia Merdeka, 17 Agustus 2045. Dan itu milik Anda. Jadi kalau sekarang setelah usia 25, usia Anda pada saat nanti 45, karir puncak. Kalau Anda sekarang mau 30, maka 20 tahun lagi usia Anda 50. Sudah ada yang jadi pejabat, jadi rektor, jadi menteri. Dan itu semua harus disiapkan dari sekarang. Nah, untuk menuju Indonesia Emas ini, kita punya modal, ya. Ya, ini modal ini kalau tidak kita kelola dengan baik, ini akan sia-sia. Ya, kita punya bonus demografi namanya. Itu sejak tahun 2010, itu Indonesia itu usia produktif 15 sampai 64 tahun itu sudah 67%. Negara di dunia ini, setelah kita pelajari kenapa mereka maju seperti Jepang, misalnya, karena dia bisa memanfaatkan bonus demografi. Ya. Tahun 1950, Jepang itu bonus demografinya 59%. Nah, 20 tahun kemudian dia melejit. Di tahun 70 itu Jepang menjadi negara besar di dunia. Demikian yang terjadi dengan Korea Selatan, ternyata bonus demografi itu dia bisa optimalkan. Apa yang terjadi di Singapura juga demikian. Jadi negara-negara yang maju hari ini itu karena mereka mampu memanfaatkan bonus demografi. Dan kita berharap Indonesia, ya, bisa memanfaatkan bonus demografi ini. Tapi ini tentu harus didukung bahwa usia produktif ini harus disiapkan dengan sumber daya yang baik, sumber daya manusia yang baik, pendidikan yang baik, ya, sehingga kita bisa hadir sebagai bangsa besar di dunia. Ya, ini apa yang terjadi dengan Jepang, Singapura, Hong Kong, Korea. Ini semua adalah negara yang mengoptimalkan bonus demografi. Dan menurut para ahli, bonus demografi ini hanya terjadi sekali dalam sejarah setiap bangsa. Jadi kalau kita gagal memanfaatkan ini, maka kita akan loss, ya, kita akan kehilangan kesempatan. Nah, modal lain yang juga tidak kalah pentingnya yang kita miliki, ya,
Kita ini negara kaya, ya. Disebut Jamhuri Khatulistiwa. Ini disampaikan oleh Boris Dekker ya, Mutatuli. Jamhuri Khatulistiwa. Kita punya 70% potensi migas itu masih ada di perairan. Kita punya produksi ikan 3 besar di dunia. Kita punya kekayaan alam hayati, hutan-hutan kita. Penduduk kita juga menjadi penduduk yang besar di dunia ini. Luar biasa. Ya. Nah ini harus dimanfaatkan. Apa yang ada di laut, apa yang ada di darat. Ya, secara bijak, secara adil, ya, dilaksanakan tentu saja dengan mengembangkan nilai-nilai integritas. Nah, kita punya gas alam, minyak bumi, emas, ya, hasil laut, hasil hutan, hasil perkebunan. Ini semua kekayaan yang luar biasa yang kalau ini dikelola dengan baik, ya, dengan penuh tanggung jawab untuk kesejahteraan rakyat, nah, ini akan bermanfaat. Tapi ironis, ya, setelah 79 tahun kita merdeka, kita masih menemukan rumah-rumah kumuh seperti ini di kota-kota besar. Di sampingnya itu ada rumah-rumah besar, istana-istana berdiri. Ada yang harus makan dengan makanan yang dibuang dari tempat-tempat sampah, menunggu di depan hotel-hotel, di depan mall, kalau ada makanan yang dibuang. Seharusnya rakyat kita tidak seperti ini. Kalau pengelolaan secara benar. Nah, ini menjadi renungan kita semua. It's 9 hours. Baik, eh, kita lanjut sekarang pada pembahasan tentang agenda sikap perilaku bela negara. Jadi setelah kita buka wawasan kita, kenapa kita harus tahu tentang wawasan kebangsaan, dan kita harus siap punya nilai bela negara, karena kita adalah orang yang hidup di masa ini, tidak terlibat dengan perjuangan, tapi kita harus melanjutkan perjuangan ini dengan dunia kita hari ini. Nah, wawasan kebangsaan dan nilai bela negara, kemudian ada analisis isu kontemporer, dan ada kesiapsiagaan bela negara. Yang pertama, wawasan kebangsaan. Wawasan kebangsaan itu konsepsi cara pandang yang dilandasi oleh akan kesadaran diri sebagai warga dari suatu negara, akan diri dan lingkungannya di dalam kehidupan berbangsa dan negara. Jadi adalah konsep cara pandang, ini wawasan kebangsaan. Nah, Profesor Muladi, beliau dulu Gubernur Lemhanas, mengatakan wawasan kebangsaan itu cara pandang bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya, mengutamakan kesatuan dan persatuan wilayah dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan negara. Jadi orang yang punya wawasan kebangsaan, jadi cara pandangnya tidak sempit, ya. Dia punya cara pandang yang luas, dia punya keterbukaan, dia punya empati atas penderitaan saudara-saudaranya. Ya, dia merasa bahwa dia adalah satu bagian dalam sebuah negeri yang sangat besar dan luas ini. Nah, di dalam undang-undang, ya, nomor 23 tahun 2019 itu ada disebutkan tentang nilai dasar bela negara. Jadi nilai dasar bela negara yang harus dimiliki oleh setiap warga negara itu cinta tanah air. Kemudian setiap kita harus sadar berbangsa dan bernegara. Kita juga setia pada Pancasila sebagai ideologi negara. Kemudian kita rela berkorban untuk bangsa dan negara. Dan nilai yang kelima dari dasar bela negara adalah kemampuan awal bela negara. Ini nanti pada sesi penugasan akan kita jelaskan lebih lanjut, ya. Baik, yang kedua tentang isu kontemporer, ya. Isu kontemporer. Jadi ini isu-isu yang mengemuka. Nah, dibagi dua, ada isu yang menonjol dan ada isu yang tersembunyi. Isu yang menonjol kita udah tahu semua orang, korupsi, narkoba, terorisme, ya, pencucian uang, itu kita sering dengar itu di media, baik media cetak, media TV, media sosial, konflik antar negara, ketegangan sekarang yang terjadi, cybercrime, ya. Ini adalah isu yang menonjol. Nah, tapi ada isu yang silent, yang tersembunyi, ya. Ini sekarang juga menjadi besar dengan adanya penyebaran disinformasi di media sosial melalui hoax, ya, dengan adanya teknologi AI sekarang, artificial intelligence, orang bisa mengolah, ya, wajahnya diganti tubuhnya, tubuh penjahat misalnya. Nah, kemudian berbagai hal yang ini
terjadi luar biasa sekarang, ya. Ini perlu diwaspadai sebagai PNS, kita harus pandai untuk melihat ya tentang isu-isu kontemporer ini. Jadi yang tantangan besar bagi bangsa sekarang ini adalah korupsi, ya. Ini ancaman serius negara. Jadi dengan ada korupsi ini juga kita tahu bahwa investasi tidak tertarik di Indonesia. Dan kalau investasi tidak ada di Indonesia, itu artinya bahwa kita tidak banyak lapangan kerja bisa terbuka. Dan kalau lapangan kerja tak banyak terbuka, banyak pengangguran. Dan kalau banyak pengangguran, kemiskinan. Dan itu artinya rakyat tak sejahtera. Tapi kalau korupsi rendah, investasi banyak, ini otomatis lapangan kerja terbuka. Kalau lapangan kerja terbuka, ya kemiskinan akan menurun. Ya, pendapatan penghasilan masyarakat meningkat, akan lahir kesejahteraan. Kemudian isu lain narkoba, ini menghancurkan masa depan generasi kita. Sekarang dengan mudah orang mendapatkan narkoba. Nah, ini isu-isu kontemporer yang penting. Ya, terorisme, radikalisme, ini juga harus kita waspadai. Kadang agama digunakan untuk hal-hal seperti ini. Ya, agama suci, tapi manusianya yang memanfaatkannya, yang melakukan pembusukan terhadap nilai-nilai kesucian agama. Kemudian ada pencucian uang, ya. Bagaimana uang-uang hasil korupsi, uang-uang haram itu diolah sedemikian rupa sehingga tidak diketahui bahwa itu adalah uangnya yang tidak benar dan itu adalah hak-hak daripada rakyat. Nah, tujuan daripada analisis isu kontemporer ini kepada ASN tentu saja ya untuk meningkatkan ketajaman analisis ya. Jadi CBNS itu harus harus pandai mengidentifikasi isu aktual. Dia tidak mudah menyebarkan hoax ya. Dia harus hati-hati. Kemudian berpikir kritis, aktif itu adalah yang harus dilakukan oleh PNS ya. Jadi melalui pelajaran Latsar ini bagaimana kita critical thinking. Jadi dan juga kita tidak hanya bisa melontarkan problem, tapi kita harus mampu memikirkan problem itu dan menghasilkan solusinya. Nah, ini nanti ada pelatihan pada saat pembelajaran tugas. Kita akan berikan nanti kelompok ya untuk menganalisis ya bagaimana mengidentifikasi isu, kemudian menganalisis ya identifikasi penyebab dan dampak isu, dikaji dari berbagai perspektif, kemudian rekomendasinya apa. Ini adalah tentang isu-isu kontemporer ya, yang menjadi bagian pembelajaran dalam sikap perilaku bela negara ini. Jadi kenapa terjadi isu kontemporer? Ya, ada faktor ekonomi, ya, kemiskinan, ketimpangan ekonomi, kesenjangan sosial. Nah, ini kalau tidak ditangani bisa menjadi pintu masuk untuk terjadinya kegiatan-kegiatan yang tidak kita inginkan. Faktor politik ya, ini juga jadi isu kontemporer yang harus dipahami. Jadi faktor politik ini bisa menjadi stabilitas politik, korupsi, dan kurangnya transparansi dapat memicu kerusuhan dan ketidakpercayaan. Faktor sosial budaya juga, ya ini menjadi munculnya isu kontemporer, sehingga ada kelompok radikal, ya intoleransi. Kemudian ada faktor teknologi, ini pemanfaatan teknologi untuk kejahatan cyber, luar biasa sekarang ya. Penyebaran disinformasi dan ancaman terhadap keamanan data. Jadi data-data kita bisa hilang. Ini pernah terjadi ya, dan memprihatinkan kita. Baik, yang terakhir adalah di dalam agenda sikap perilaku bela negara ini adalah kesiapsiagaan bela negara. Nah, mengapa ada pembelajaran kesiapsiagaan bela negara? Ini untuk menanamkan semangat patriotisme. Jadi semua kita itu bagaimana cinta tanah air, ini memupuk rasa cinta tanah air, bangga menjadi bagian dari Indonesia. Kemudian setia pada Pancasila, yang menjalankan nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Rela berkorban, ya, memiliki jiwa rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara. Jadi bela negara itu diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2019. Ya. Pada pasal 1 ayat 11 disebutkan bela negara adalah tekad
sikap dan perilaku serta tindakan warga negara baik secara perorangan maupun kolektif dalam menjaga kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa dan negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, bela negara ini ada hari Bela Negara itu telah ditetapkan, yaitu tanggal 19 Desember. Karena dasar penetapannya kenapa 19 Desember? Karena pada 19 Desember tahun 1948, ketika Indonesia mau direbut lagi oleh sekutu ya, yang di sekutu didomplengi oleh Belanda itu, nah, Indonesia mendirikan pemerintahan darurat Republik Indonesia (PDRI) oleh Mr. Saparudin Prawira Negara di Sumatera Barat waktu itu. Karena tidak kondusif lagi di ibu kota negara Jakarta. Terjadi agresi Belanda, agresi militer Belanda kedua. Nah, dengan berdirinya negara darurat Republik Indonesia ini didengar oleh dunia bahwa kita eksis. Nah, itu tanggal 19 Desember sehingga dijadikan Hari Bela Negara. Nah, kemudian tentang kesiapsiagaan bela negara, ini adalah kesiapan yang dimiliki oleh setiap orang, baik secara fisik, mental, maupun sosial dalam menghadapi situasi kerja yang beragam yang dilakukan berdasarkan kebulatan sikap, tekad, secara ikhlas dan sadar, disertai kerelaan berkorban sepenuh jiwa raga yang dilandasi oleh kecintaan terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Jadi kesiapan bela negara itu bagaimana menjaga, merawat, dan menjamin kelangsungan hidup berbangsa dan bernegara. Jadi dengan kita ya, mempelajari kesiapan bela negara ini, kita harus mendisiplinkan ya, diri kita, kemudian kita patuh terhadap peraturan. Nah, itu bagian dari kesiapan untuk nilai bela negara. Prioritas kepentingan bangsa, ya meletakkan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi dan golongan, dan mampu mengidentifikasi ancaman. Jadi aksi nasional bela negara itu sinergi setiap warga negara guna mengatasi segala macam ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan dengan berlandaskan pada nilai-nilai luhur bangsa untuk mewujudkan negara yang berdaulat, adil, dan makmur. Dan ini bagian dari skema ya, kemampuan awal bela negara. Dan ini diawali dengan adanya kesehatan jasmani, kesiapsiagaan jasmani. Nanti khusus keprotokolan ini ya, ada pengertian etika, etiket, bentuk-bentuk etiket moral ini akan kita pelajari pada sesi klasikal. Jadi setelah pelatihan ini masuk pada klasikal. Nah, demikian informasi terkait dengan pembelajaran pada agenda 1, yaitu agenda sikap perilaku bela negara. Semoga bermanfaat ya. Selamat belajar untuk peserta pelatihan dasar. Anda adalah pemilik masa depan dan Anda harus siapkan dari sekarang ya, untuk meraih kesuksesan dan membawa Indonesia pada kejayaan, Indonesia emas pada tahun 2045. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.